Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Laminar dengan NIM 115 dari kelas A. Di sini saya akan membahas kasus pelanggaran HAM yaitu konflik Suriah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah hukum internasional publik. Konflik Suriah telah berlangsung sejak tahun 2011 dan telah menyebabkan kematian lebih dari 400.000 orang, pengungsi lebih dari 5 juta orang, dan penderitaan yang luas. Konflik ini telah menyebabkan pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, penahanan tanpa hak, dan penggunaan senjata kimia. Konflik Suriah ini dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari Arab Spring yang melihat demonstrasi massal di seluruh Suriah menuntut reformasi politik. Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad menanggapi dengan menggunakan kekerasan untuk menekan demonstran yang memicu pemberontakan. Pemberontakan ini telah menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Suriah, pemberontak, dan banyak kelompok militan lainnya. Konflik ini telah menyebabkan banyak kematian, pengungsi, dan kerusakan serta menyebabkan krisis kemanusiaan yang luar biasa. Pada tahun 2015, Rusia memasuki konflik untuk mendukung pemerintah Suriah. Dan pada tahun 2017, Turki memasuki konflik untuk mendukung pemberontak. Pada tahun 2018, pemerintah Suriah mengklaim bahwa mereka telah mengambil alih kendali atas sebagian besar wilayah Suriah. Meskipun pemberontak masih memiliki beberapa wilayah di sepanjang perbatasan Turki, konflik ini masih berlanjut hingga saat ini, meskipun pemerintah Suriah telah mengklaim kemenangannya. Konflik Suriah adalah konflik yang telah berlangsung sejak tahun 2011, ketika pemerintah Suriah memulai pemadaman kekerasan terhadap demonstran yang menuntut reformasi politik. Konflik telah menyebabkan kematian lebih dari 400.000 orang, pengungsi massal, dan kerusakan infrastruktur yang luas. Beberapa penyelesaian konflik Suriah dari sudut pandang hukum internasional. Yang pertama adalah melibatkan pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi, serta pemulihan perdamaian dan penghentian kekerasan. Yang kedua adalah pemerintah Suriah harus mengikuti perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan menghormati hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi. Yang ketiga, PBB harus terus mengawasi situasi dan memastikan bahwa perjanjian perdamaian yang telah disepakati dipatuhi. Yang keempat, PBB juga harus terus mengawasi situasi dan memastikan bahwa kekerasan tidak akan terjadi lagi. Apakah mungkin kasus konflik Suriah tersebut dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional? Ya, kasus konflik Suriah ini dapat diusut dan diperiksa oleh Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau MPI ini adalah lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili kasus-kasus kejahatan internasional yang melibatkan warga negara dari berbagai negara. MPI memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Konflik Suriah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan telah menyebabkan banyak kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, MPI memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang terkait dengan konflik Suriah. MPI telah mengadili beberapa kasus yang terkait dengan konflik Suriah dan masih terus mengusut kasus-kasus lainnya. Dengan demikian, MPI dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik Suriah. Sejauh manakah peran PBB untuk ikut andil dalam menyelesaikan atau menengahi penyelesaian kasus konflik Suriah tersebut? Yang pertama, PBB telah berkontribusi secara signifikan dalam upaya menyelesaikan konflik Suriah. PBB telah mengirimkan pasukan pengawal perdamaian PBB atau UNDOF ke Suriah sejak tahun 1974 untuk memantau perbatasan antara Suriah dan Israel. PBB juga telah mengirimkan tim pemantau ke Suriah untuk memantau situasi di sana. Yang kedua, PBB juga telah mengadakan berbagai pertemuan antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi untuk mencari solusi damai. Yang ketiga, PBB juga telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah untuk membantu korban konflik. Jadi, kesimpulan dari kasus konflik Suriah adalah bahwa konflik telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun dan menyebabkan kerusakan yang luas serta menyebabkan pengungsi yang masif. Konflik ini telah melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah Suriah, pemberontak, negara-negara lain, dan kelompok militan. Meskipun PBB telah berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan berbagai cara, masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan damai.
konflik Suriah ini masih berlangsung dan masih membutuhkan banyak usaha untuk mencapai kesepakatan damai, dan tanda-tanda bahwa akan segera berakhir pun masih belum terlihat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah!